Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 421. Bab 421 Rumah Es. Yang lain terengah-engah sementara rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu terus melilit tubuh mereka. Tidak ada yang tahu apakah akan ada angin puyuh lagi. Itu muncul terlalu tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Selanjutnya, Lan Xuanyu merasa bahwa angin puyuh tadi bukanlah yang besar yang dia lihat dari luar angkasa. Jika mereka menemukannya, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping olehnya. Lingkungan di sini terlalu keras, apa yang harus mereka lakukan? Xuanyu, jika mungkin dan aku bekerja sama, kita dapat dengan cepat membekukan es untuk melindungi semua orang. Selama kita tidak berpisah, kita seharusnya bisa melakukannya, Dong Qianqiu tiba-tiba berkata kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menatapnya dengan ragu. Dong Qianqiu berkata, elemen es di sini sangat melimpah, dan membuat kemampuan kita dalam aspek ini meningkat pesat. Mari kita coba. Saat dia berbicara, dia menarik Lan Mengqin keluar dari belakangnya. Mengqin melirik Qian Lei, yang duduk tidak jauh dan tidak bersuara. Rasa frustrasi di dadanya berangsur-angsur menghilang. Dia berada tepat di sebelah Qian Lei ketika bencana terjadi dan souvenirnya terlalu kuat. Hanya setelah beberapa saat dia merasa lebih baik. Dong Qianqiu dan Lan Mengqin berpegangan tangan saat mata mereka berbinar. Dalam sekejap, suhu di sekitar mereka turun. Lan Xuanyu bisa merasakannya dengan paling jelas. Dia memiliki kendali atas elemen air juga, dan pada saat ini, dia merasa seolah-olah elemen angin di sekitarnya seperti sungai yang mengalir ke laut, hampir menabraknya. Elemen air ini menjadi terlihat dengan mata telanjang karena kondensasi yang berlebihan, dan perisai es terbentuk dengan cepat dan menyelimuti semua orang. Perisai es terhubung ke tanah dan benar-benar berbentuk bulat. Meskipun bagian dalamnya sangat sempit, itu melindungi semua orang di dalam dan bagian luarnya sehalus cermin. Mata Lan Xuanyu berbinar. Dengan ini, mereka tidak akan mudah terpesona. Lebih penting lagi, mereka bisa memiliki tempat untuk beristirahat. Ketika Dong Qianqiu dan Lan Mengqin mengkonsumsi bunga teratai kembar Dewa Es, mereka telah berendam di Danau Dewa Laut selama total 8 jam. Tang Yue berteriak bahwa ini adalah kerugian bagi mereka, tetapi ini memungkinkan mereka untuk menyerap harta surga dan bumi dengan sempurna. Setelah menyerap bunga teratai kembar Dewa Es, kedua gadis itu mengembangkan hubungan yang aneh. Itu bukan skill martial soul fusion, tapi semua kemampuan mereka terasa seperti bisa menyatu. Itu tidak sekuat keterampilan martial soul fusion tunggal, tapi itu jauh lebih kuat dari sekedar menambahkan kekuatan mereka. Sederhananya, ambang martial soul fusion bisa mengubah 1 tambah 1 menjadi 5 dan meledak dalam sekejap. Namun, kekuatan gabungan mereka dapat mengubah 1 tambah 1 menjadi 3,5 atau 4. Ketika mereka berdua bekerja bersama, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Rumah es ini dimanifestasikan oleh mereka menyebabkan mata semua orang menyala. Itu dia, kata Dong Qianqiu. Dengan peningkatan dari rumput perak biru berpola perakmu, itu hampir setara dengan manifestasi seketika. Selama kita merasa ada sesuatu yang salah, kita akan segera membekukan rumah es untuk melindungi semua orang. Kita seharusnya tidak mudah hanyut. Lan Xuanyu mengangguk sedikit. Baiklah, ayo lakukan ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, dari situasi kami saat ini, pakaian pelindung yang diberikan kepada kami oleh Akademi sebenarnya memperhitungkan lingkungan yang keras di sini. Berdasarkan situasi barusan, bahkan jika kita jatuh, pakaian pelindung ini mungkin tidak rusak, dan itu tidak akan menyebabkan kita terluka parah. Paling-paling, itu akan menjadi cedera ringan. Tetapi di lingkungan yang keras seperti itu, akan sangat sulit untuk menemukan urat mineral dan menggalinya. Ini juga menjadi kendala utama penilaian kami. Jika kita ingin menggali lebih banyak jenis logam langka, kesulitannya secara alami akan lebih tinggi. Saya telah memeriksanya dan hanya dalam waktu singkat, kami telah terhempas lebih dari 100 km jauhnya oleh angin puyuh. Kami sudah menyimpang dari arah yang ingin saya tuju. Yang lain pasti akan menghadapi situasi yang sama seperti kita. Dengan perlindungan rumah es, akan relatif lebih mudah bagi kita untuk bergerak maju. Kemudian, masalah terbesar sekarang adalah bagaimana berhasil menggali logam langka. Saya pikir kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Suara Tang Yuge tiba-tiba bergema dan semua orang menoleh untuk melihatnya. Tang Yuge menunjuk ke tanah dan berkata, saya baru saja merasakannya dengan hati-hati.
Planet ini layak disebut sebagai resource planet. Tanahnya sendiri terbuat dari biji, dan elemen logam di dalamnya sangat melimpah. Setidaknya ada 5% logam langka. Ini berarti bahwa di bawah kaki kita ada biji logam langka. Lan Xuanyu terkejut dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, batu abu-abu itu memang memiliki pantulan logam. Sangat sederhana, maka kita hanya perlu mendapatkan beberapa biji dan kembali. Bintian bertanya dengan heran. Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak semudah itu. Pertama, kita harus menemukan bahwa tanah di bawah kaki kita terbuat dari biji. Saya khawatir ini bukan hal yang mudah untuk diperhatikan. Pada saat yang sama, tempat ini. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah. Saat itu, semua orang tiba-tiba mendengar serangkaian suara krek datang dari luar rumah es. Dua rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu dengan cepat melilit Dong Qianqiu dan Lan Mungkin. Dia meletakkan satu tangan di rumah es dan menuangkan elemen es. Kedua gadis itu bekerja sama untuk menstabilkan rumah es. Tanpa ragu, angin puyuh telah datang lagi. Mereka hanya mendarat sebentar dan sudah berhadapan dengan yang lain. Namun, efek dari rumah es itu memang sangat bagus. Itu seperti benjolan kecil di permukaan, itu keras dan halus, tanpa banyak gesekan. Pecahan es yang tersapu oleh angin mendarat di atasnya dan mengeluarkan suara, tetapi mereka tidak dapat menyapunya. Setelah beberapa menit, dunia luar menjadi sunyi. Semua orang menghela napas lega. Ternyata rumah es itu bisa diandalkan. Lan Xuanyu menoleh ke Tang Yuge. Terus, Tang Yuge berkata, pada saat yang sama, mengumpulkan biji juga sulit. Kalian baru saja merasakannya, angin puyuh datang terlalu cepat. Tanahnya sangat keras, dan perlu waktu lama untuk menggali. Juga, ada masalah lain. Guru mengatakan logam, bukan biji logam. 1 kilogram logam langka akan membutuhkan setidaknya 20 kilogram biji. Juga sangat sulit untuk menilai kemurnian biji, kecuali jika Anda memiliki kemampuan yang berhubungan dengan elemen logam seperti saya. Jadi, pada titik ini, dia mengangkat bahunya. Ujian akhir ini benar-benar tidak mudah. Dia harus mendapatkan setidaknya 2 jenis logam, tetapi jika dia dikirim terbang di langit sepanjang hari, bagaimana dia akan menggali? Selanjutnya, menemukan ini bukanlah tugas yang mudah. Lebih jauh lagi, bahkan jika penggaliannya berhasil, tidak akan mudah untuk membawa 20 kg biji kembali ke pangkalan. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan menghadapi angin puyuh, dan mereka akan dikirim terbang sebelum mereka bisa kembali. Semua orang melihat ransel. Belum lagi 20 kg, bahkan 5 kg biji akan menjadi masalah. Saat dikirim terbang di udara, bagaimana seseorang bisa menahan bijinya? Tes ini benar-benar gila. Sudut mulut semua orang berkedut, tetapi mereka juga senang. Terutama Bingtian Liang dan timnya. Mereka saling memandang dan ekspresi mereka berubah aneh. Jika bukan karena tim Lan Xuanyu, apakah mereka akan memikirkan semua ini? Apakah mereka akan mendapat perlindungan dari rumah es ini? Lin Donghui tiba-tiba berkata, biji logam digunakan untuk memurnikan logam dan membutuhkan suhu tinggi untuk memurnikannya. Saya dapat mengkalsinasi biji dan memurnikan logam untuk mengurangi berat semua orang. Dia merasa bahwa dia perlu memamerkan kehadirannya atau dia akan benar-benar tidak berguna. Lan Xuanyu mengangguk. Saya telah memilih penempaan sebagai profesi tambahan saya. Jika saya bekerja dengan Anda, pemurnian harus lebih cepat. Tang Yuge berkata, saya dapat mengontrol elemen logam secara langsung. Saat kalian menyempurnakan, saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan bocor. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu mari kita coba sekarang. Kami akan mengambil bahan dari tanah. Solen 4 chapter 422. Bab 422 Pemurnian. Yutian berkata, aku akan menggali lubang. Liu Feng berkata, aku akan membantumu. Tombak naga putihnya juga sangat tajam. Lan Xuanyu memandang Dong Qianqiu dan berkata, bisakah kamu membuat tempat penampungan es lebih besar? Akan lebih mudah bagi kita untuk bekerja. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk menjaga tempat perlindungan es. Qian Lei berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu berkata, kamu cukup kuat sekarang, jadi kamu akan bertanggung jawab atas transportasi. Hui, kamu istirahat. Jika ada keadaan khusus yang muncul, seperti menghadapi musuh yang tidak dikenal, Anda akan menghadapinya. Baiklah, jawab Yuanen Hui. Dia berdiri paling jauh dari Tang Yuge dan meliriknya tanpa mengatakan apa-apa.
Setelah membagi pekerjaan, mereka segera mulai. Pertama, perluasan tempat perlindungan es. Dengan bantuan Blue Silver Grass berpola perak Lan Xuanyu, Dong Qianqiu dan Lan mungkin memastikan bahwa area di sekitar tempat perlindungan es akan lebih besar dan sementara masih terhubung ke tanah beku. Mereka memperluas tempat perlindungan es menjadi 3 kali ukuran aslinya. Ini memberi semua orang ruang yang cukup untuk bergerak di dalam. Yutian melepaskan modalnya, matanya bersinar terang dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Itu benar, dia memiliki 4 cincin jiwa sekarang, dia telah menyelesaikan terobosannya dalam 1 semester. Dengan teriakan rendah, dia mengayunkan modalnya dan segera, bilah lebar itu memotong ke tanah. Dia mengerahkan kekuatan di kedua lengannya dan dengan putaran tiba-tiba, sebuah lubang seukuran batu giling digali. Kepala Lin Donghui menyala saat lampu merah melesat dan mendarat dengan akurat di biji. Mandi di bawah lampu merah, biji segera berubah menjadi merah. Tang Yuge melambaikan tangan kanannya dan lapisan cahaya keemasan redup dengan cepat memenuhi bagian dalam tempat penampungan es, mengisolasi suhu tinggi dan mencegah tempat perlindungan es terpengaruh. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan lembut muncul di sekitar biji. Biji mulai meleleh tetapi tidak menyebar. Lan Xuanyu menunjuk ke arah Yuanen Hui Hui. Gelang penyimpanan di pergelangan tangan Yuanen Hui Hui berkedip dan 2 palu perak dilempar ke arah Lan Xuanyu. Alat penyimpanan jiwa, Bing Tianliang bertanya dengan heran. Lan Xuanyu tersenyum saat dia mengayunkan kedua palu dan menghancurkan bijinya. Biji segera pecah berkeping-keping dan biji berukuran lebih kecil segera dikalsinasi dengan lebih mudah. Pada saat ini, Yutian dan Liu Feng telah melepaskan jiwa bela diri mereka, dan kepingan biji yang digali dari tanah dilemparkan ke tempat kalsinasi. Lan Xuanyu bertanggung jawab untuk menghancurkannya sementara Lin Donghui bertanggung jawab atas kalsinasi. Rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu melilit tubuh mereka untuk memperkuat kekuatan unsur Lin Donghui, Dong Qianqiu, dan Lan mungkin. Dia sebenarnya bisa mengkalsinasi bijinya sendiri, tetapi jika itu akan menghabiskan terlalu banyak energi karena terlalu banyak multitasking. Dan murni berdasarkan kekuatan elemen api, kecuali dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membantu jiwa bela diri, dia tidak akan sekuat Lin Donghui. Dan di tempat ini di mana aura unsur padat tetapi aura kehidupan layu, kekuatan garis keturunannya sangat berharga. Kecuali dia menggunakan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk mengisinya kembali, akan sangat sulit untuk memulihkannya dan dengan demikian dia harus melestarikannya. Koordinasi mereka agak mentah pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka berangsur-angsur membaik. Gali bijinya, Lan Xuanyu menghancurkannya, dan Lin Donghui mengapurnya. Setelah kalsinasi, mereka disisihkan dan akan memadat. Lan Xuanyu menumbuknya lagi dan memurnikannya, mengubahnya menjadi logam langka yang nyata. Selama proses ini, Tang Yuge membantunya menyesuaikan elemen logam. Baik itu proses kalsinasi atau penempaan, semuanya menjadi lebih mudah. Pada akhirnya, Tang Yuge mengubah bentuk logam menjadi kubus dan Yuanen Hui Hui menyimpannya di gelang penyimpanannya. Logam langka yang diproduksi di lokasi mereka saat ini adalah jenis logam esensi yang sangat umum. Itu sulit dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melakukan kekuatan jiwa. Itu sekitar 1 kilogram untuk ukuran jari. Setelah 2 jam, ketika kekuatan jiwa semua orang hampir habis, logam esensi halus setidaknya 70 hingga 80 buah seukuran kepalan tangan. Dalam hal berat, itu mungkin lebih dari 1 ton. Ini seharusnya cukup. Semuanya, pulihkan dulu, lalu kita akan pergi ke tempat berikutnya, kata Lan Xuanyu. Pada saat ini, semua orang sangat bersemangat. Sudah kurang dari 3 jam sejak mereka meninggalkan pangkalan, tetapi mereka telah menyelesaikan penggalian logam jenis pertama. Meskipun itu hanya 1 jenis logam, jumlahnya sangat besar dan jumlahnya hampir 1000 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Kuncinya adalah mereka tidak menggunakan banyak waktu. Ada total 5 hari dan mereka masih punya banyak waktu untuk menggali. Dengan perlindungan es, pengaruh lingkungan yang tidak bersahabat terhadap mereka telah berkurang seminimal mungkin. Bing Tian dan timnya adalah yang paling bersemangat. Meskipun mereka mendapat sedikit lebih sedikit daripada yang lain, itu pasti jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka dapatkan sendiri. Yang paling disesali Bing Tianliang adalah dia tidak segera mendekati Lan Xuanyu setelah memasuki sekolah. Sayang sekali. Mereka makan beberapa makanan dan minum air untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Mereka meninggalkan tempat perlindungan es dan menuju ke tempat kedua menurut peta. Seperti yang mereka prediksi, lingkungan planet ini terlalu keras.
Aliran udara yang kuat bisa dilihat di mana-mana. Hal yang paling menakutkan adalah aliran udara ini datang tanpa pola dan sangat tiba-tiba. Dalam hal kekuatan spiritual, Tang Yuge adalah yang terkuat. Dia akan selalu bisa mendeteksi aliran udara yang masuk dan tempat perlindungan es akan melindungi semua orang. Sepanjang jalan, mereka berjalan dan berhenti berkali-kali, tetapi setidaknya mereka tidak tersapu oleh angin kencang. Dengan bantuan Lan Xuanyu, itu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk membentuk tempat perlindungan es. Bagaimanapun, elemen es di sini berlimpah. Ketika tidak ada angin puyuh, mereka akan bergerak maju dengan kecepatan penuh dan berlari secepat mungkin. Lan Xuanyu menggunakan peningkatan elemen angin di seluruh tim. Dengan peta, mereka dapat menemukan lokasi yang tepat dari tujuan mereka bahkan jika mereka tertiup angin puyuh. Meskipun mereka tidak cepat, mereka sangat stabil. Yuanen Hui bertanya apakah mereka bisa mencoba disapu lagi. Mereka semua saling mendukung sehingga tidak terlalu berbahaya, tetapi jika mereka tersapu di udara, mungkin akan lebih cepat. Tapi Lan Xuanyu menolak sarannya. Meskipun dia biasanya mahir dalam gerakan berisiko, dia tampak sangat stabil dan stabil sekarang. Angin puyuh mungkin memungkinkan mereka untuk mempercepat, tetapi tidak ada yang bisa memastikan arah angin puyuh. Bagaimana jika arahnya berlawanan? Lebih baik maju terus, setidaknya mereka bisa mengendalikan langkah mereka. Dan kontrol adalah yang paling diperhatikan Lan Xuanyu. Dengan cara ini, dia dapat menghitung waktu dan hadiah dengan tepat untuk memastikan bahwa mereka menyelesaikan misi. Kultivasi setiap orang tidak lemah, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah pada 3 dering, dan mereka bergerak sangat cepat ketika mereka bergerak dengan kecepatan penuh. Planet sumber daya nomor 4 hanyalah sebuah planet kecil, dan permukaannya tidak terlalu besar, bahkan mungkin tidak 1/1000 dari planet induk. Setelah sekitar 4 jam, mereka tiba di tujuan kedua. Dan dalam 4 jam ini, hampir 3 jam berjalan kembali. Itu benar. Lan Xuanyu telah membawa semua orang kembali ke pangkalan terlebih dahulu. Alasannya sangat sederhana, karena logam langka muncul di keempat wilayah dengan basis sebagai pusatnya. Dengan kata lain, bergerak di sekitar pangkalan adalah jalur terdekat ke 3 area lainnya. Sebelumnya, mereka tersapu, jadi mereka dikirim jauh. Sekarang situasinya terkendali, tidak diragukan lagi itu adalah cara paling mudah untuk menyelesaikan pengumpulan 4 jenis logam langka. Pembangunan tempat perlindungan es dimulai sekali lagi. Dibandingkan dengan pertama kali, koordinasi semua orang kali ini jauh lebih baik. Penggalian dan pemurnian. Setelah jam ke-36 di resource planet nomor 4, mereka telah mengumpulkan keempat jenis logam. Di bawah kendali Lan Xuanyu, jumlah total dari 4 jenis logam langka ini hanya cukup untuk mengisi semua 5 meter kubik ruang yang mereka miliki di gelang penyimpanan. Bergairah. Pada saat ini, semua orang di tim dalam keadaan gembira. 5 hari yang diberikan oleh Akademi dihitung berdasarkan 24 jam sehari di planet induk, dan gagasan waktu itu sama sekali tidak terkait dengan resource planet nomor 4. Solen 4 Chapter 423. Bab 423 kembali ke pangkalan. Mereka hanya menggunakan 30% dari waktu untuk menyelesaikan sebagian besar misi dan panen mereka jauh lebih banyak dari yang diminta Akademi. Ini tidak diragukan lagi bonus besar bagi mereka. Bing Tianliang dan timnya adalah yang paling bersemangat. Tim mereka hanya membutuhkan 3 jenis logam langka untuk menyelesaikan misi, dan mereka sudah memiliki 4 di antaranya. Ini berarti mereka bisa kembali dan menyelesaikan misi dengan segera. Mereka tidak hanya akan menyelesaikannya lebih awal, tetapi mereka pasti akan menyelesaikannya secara berlebihan. Haruskah kita langsung menuju ke lingkaran luar? Bing Tian bertanya pada Lan Xuanyu. Bukan hanya tim Lan Xuanyu, tim Bing Tianliang juga memiliki kepercayaan penuh pada Lan Xuanyu, tidak jauh dari yang buta. Lan Xuanyu tersenyum. Tidak, ayo kembali ke markas dan serahkan apa yang sudah kita dapatkan. Kembali ke markas. Semua orang menatapnya dengan heran. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, Guru Xiao tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh kembali di tengah jalan. Baik, mari kita kembali ke markas dulu sebelum melanjutkan misi. Ini tidak di luar batas. Untuk apa kita kembali? Dong Qianqiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu tersenyum. Kembalilah tidur, makan, dan istirahat. Kami belum banyak istirahat selama 36 jam terakhir dan selalu bergerak. Kami perlu istirahat dan menyesuaikan diri. Saudara Bing, kalian bisa menyelesaikan misi secara langsung. Anda tidak perlu mengikuti kami lagi. Bing Tianliang berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan?
Kami sepakat untuk bekerja sama. Ini yang sudah kami janjikan. Anda tidak bisa mengusir kami begitu saja. Saya menyadari bahwa apapun yang terjadi, selama kami bersama Anda, akan selalu ada kejutan dan manfaat yang menyenangkan. Kami tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Bahkan jika kami harus menjadi anggota cadangan tim Anda, kami bersedia melakukannya. Jadi, jangan coba-coba mengusir kami. Kali ini, giliran Lan Xuanyu yang tercengang. Dia yang ditentukan. Faktanya, dia tidak tahu seberapa besar dampak tindakannya terhadap Bing Tianliang dan timnya setelah datang ke Akademi Shrek. Ketika mereka melihat mereka mendapatkan banyak emblem ungu setelah menang melawan tahun ketiga, mata mereka menjadi merah. Bing Tianliang hanya pergi untuk mengeluarkan item pertukaran untuknya dan telah mendapatkan beberapa emblem kuning. Mereka tidak mengerti mengapa begitu sulit bagi semua orang untuk mendapatkan lambang di akademi, tetapi bagi Lan Xuanyu, semuanya tampak begitu sederhana. Otak orang ini terlalu berkembang. Lihat saja, berapa banyak yang diperoleh orang-orang yang bersamanya di semester ini. Bahkan Yuanen Hui, yang baru mengenalnya setelah memasuki akademi, memiliki kebangkitan jiwa bela diri kedua. Awalnya, ketika Yuanen Hui mengikuti sisi Lan Xuanyu dan memanggilnya, Kakak Xuanyu, banyak siswa di kelas berpikir bahwa Lan Xuanyu telah menipunya. Tapi setelah semester ini, kultivasi Yuanen Hui sudah dekat dengan alam 6 cincin, jiwa bela dirinya telah bermutasi untuk kedua kalinya, dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Siapa yang mengambil keuntungan dari siapa? Menambahkan misi kali ini untuk ujian akhir, Bing Tianliang telah menyaksikan Lan Xuanyu menciptakan keajaiban dan memimpin semua orang untuk menyelesaikan persyaratan misi ujian akhir sebanyak 1000 kali. Bagaimana mungkin ini tidak mengasyikkan? Mengesampingkan yang lainnya, selama dia membawa logam langka ini kembali dan menjualnya ke akademi, dia akan bisa menukarnya dengan sejumlah besar emblem. 1 meter kubik logam langka, bahkan perak berat biasa, dapat ditukar dengan 3 atau lebih lambang kuning. Logam langka mereka hampir semuanya lebih berharga daripada perak berat dan bernilai beberapa kali lipat. Juga, harga logam langka di Akademi Shrek lebih murah, sebagai salah satu keuntungan akademi. Di dunia luar, harganya akan jauh lebih tinggi. Sama seperti jenis logam langka terakhir yang mereka gali, Lan Xuanyu adalah satu-satunya yang mengenalinya karena dialah satu-satunya yang telah belajar menempah. Logam ini disebut besi roh surgawi. Itu berisi spiritualitas yang sangat kuat dan tingkat keberhasilan penempaan rohnya jauh melampaui logam biasa. Itu lebih dari 20 kali harga perak berat dan jauh lebih mudah ditempa daripada logam lainnya. Lan Xuanyu telah menghabiskan sebagian besar waktu untuk menggalinya. Setelah kembali dan menghitung uang, Bing Tian merasa bahwa meskipun mereka bertiga memiliki lebih sedikit, masing-masing dari mereka masih bisa mendapatkan lambang ungu. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Mereka masih punya banyak hari. Kelompok 10 orang perlahan menemukan pintu masuk ke pangkalan dan kembali. Fakta membuktikan bahwa Lan Xuanyu benar. Akademi tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk kembali di tengah jalan. Waktu untuk menyelesaikan misi dalam 5 hari adalah untuk setiap siswa. Tidak apa-apa untuk kembali dan beristirahat, tetapi juga tanpa ragu akan menunda waktu. Ketika Lan Xuanyu dan timnya dibawa ke ruang istirahat dan meminta makanan dalam jumlah besar, semua orang mulai kenyang. Lan Xuanyu memutuskan untuk beristirahat selama 10 jam sebelum berangkat lagi. Mereka punya banyak waktu, dan yang kurang sekarang hanyalah jenis logam langka terakhir. Mereka sedang makan ketika Xiaoqi tiba. Ketika Xiaoqi berjalan ke ruang istirahat, dia melihat sekelompok pria kecil yang lapar melahap diri mereka sendiri. Sudut matanya berkedut. Xiaoqi tahu betul apa yang dilakukan Lan Xuanyu dan timnya. Setiap seragam siswa memiliki kamera pengintai khusus. Akademi Shrek mungkin terdengar serius di permukaan, tetapi pada kenyataannya, para siswa dilindungi dengan sangat ketat selama misi. Oleh karena itu, ketika untuk pertama kalinya tim Lan Xuanyu tersapu, lalu mendarat, membangun rumah es, menggali logam langka, dan mengumpulkannya dalam jumlah besar, Xiaoqi melihat semuanya. Kolonel yang bersamanya menatapnya dengan mulut ternganga. Apakah semua siswa Anda begitu aneh? Ini hampir sebanding dengan kecepatan mesin eksavator. Lagi pula, untuk melawan lingkungan yang keras, tidak mudah bagi pangkalan untuk mengumpulkan logam langka. Mereka harus mengebor di bawah tanah untuk memastikan keselamatan mereka, dan selama proses ini, mereka harus menghindari batu dan mencegah keruntuhan del. Tetapi tim Lan Xuanyu memiliki Tang Yuge, detektor logam berbentuk manusia,
dan tempat penggalian yang mereka temukan adalah semua tempat dengan biji logam paling melimpah. Kemudian, mereka menyaksikan tanpa daya karena orang-orang kecil ini hanya menggunakan 30 jam untuk menyelesaikan penggalian 4 jenis logam langka sebelum mereka kembali. "Halo, Guru Xiao." Lan Xuanyu menelan daging di mulutnya dan tersenyum pada Xiaoqi. Xiaoqi berkata dengan ekspresi dingin, "Apakah kalian tahu bahwa tindakanmu dianggap curang?" Ke-10 dari mereka mengangkat kepala dan menatapnya dengan bingung. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, "Guru, bagaimana kita bisa menipu?" Xiaoqi berkata, "Kalian harus dipisahkan menjadi 2 tim, tetapi kalian bertindak serempak. Ini adalah kecurangan. Kalian bukan 7, tapi 10. Lan Xuanyu berkata, "Tapi apa yang Anda katakan sebelumnya adalah bahwa 6 orang ke atas harus mendapatkan 5 jenis logam langka. Kami memiliki 6 orang ke atas." Xiaoqi mendengus, "Itu ditargetkan pada kalian bertujuh. Sekarang ada 10 dari Anda, itu berbeda lagi. Misi Anda telah berubah, termasuk Bing Tianliang dan timnya. Anda perlu mendapatkan 6 jenis logam untuk lulus ujian. Kalau tidak, jika hasil Anda tidak sesuai standar, semua hasil panen Anda akan disita." "Ini tidak adil. Guru, ini terlalu tidak adil." Setelah mendengar bahwa mereka akan mengambil panen mereka, Qianlei segera berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Xiaoqi mengejek, "Jika Anda menginginkan keadilan, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda." Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat dia berjalan, dia berpikir dalam hati, "Seolah-olah aku tidak bisa menangani hal-hal kecil ini." "Guru, tunggu." Suara Lan Xuanyu datang. Xiaoqi berbalik dan menatapnya. "Apakah ada hal lain?" Lan Xuanyu kemudian berkata, "Guru, tolong carikan kami gudang dulu dan kami akan meletakkan hasil panen kami di sana." Sudut mulut Xiaoqi berkedut panen. Segera, dia melihat semua panen mereka. Lebih dari 4 meter kubik logam langka. Ada tumpukan besar logam langka dengan sebagian besar terbuat dari besi roh surgawi. Solen 4 chapter 424. Bab 424 berangkat lagi. Ketika Xiaoqi melihat Lan Xuanyu membuka tasnya dan mengeluarkan logam langka, dia benar-benar ingin segera pergi. Selain merasa bersyukur, dia juga merasa sedikit cemburu. Mengapa dia tidak memiliki kemampuan ini di sekolah? Jika mereka membawa logam langka ini kembali, itu akan menjadi saat yang tepat bagi mereka untuk mulai belajar bagaimana membuat battle armor selama semester berikutnya. Bukankah waktu itu terlalu sempurna? Faktanya, Lan Xuanyu tidak berniat menjual logam langka ini. Setelah menyempurnakannya, kemurnian logam langka ini telah melampaui 90% dan hanya dengan sedikit penempaan, dia akan dapat mencapai 100.000 penyempurnaan. Selama proses upgrade battle armor, dari 1 watt ke 2 watt dan bahkan level yang lebih tinggi, sebenarnya ada banyak jenis logam langka yang harus fuse forget untuk meningkatkan kekuatan dan karakteristik battle armor. Banyak dari logam langka itu, terutama besi roh surgawi yang berharga, sudah tidak mudah dibeli. Dia mungkin juga menyimpannya untuk digunakan sendiri. Itu baik-baik saja dengan rekan satu timnya karena mereka juga membutuhkan logam langka juga. Oleh karena itu, dia hanya perlu menyerahkan tim Bing Tianliang dan logam langka Tang Yuge. Karena persyaratan tambahan 1 jenis logam langka lagi, Lan Xuanyu menyesuaikan waktu istirahat dari 10 jam menjadi 8 jam. Faktanya, dengan kultivasi mereka, 3 hingga 4 jam sudah cukup bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncaknya. Alasan mengapa mereka lebih banyak istirahat adalah karena Lan Xuanyu berharap semua orang bisa beristirahat sepenuhnya. Lagi pula, mereka telah menjalankan misi segera setelah tiba di resource planet nomor 4 dengan plane ruang angkasa dan tidak beristirahat sama sekali. Mereka mengambil waktu ini untuk beristirahat dan mengatur ulang. Mengasah pisau tidak menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Lebih baik menyesuaikan status mereka sebelum menyelesaikan misi yang tersisa. Lan Xuanyu bisa menebak bahwa jenis logam terakhir adalah bagian tersulit dari misi mereka. Ini juga alasan mengapa dia ingin semua orang dalam kondisi baik. Menurut kecepatan mereka dari terakhir kali, akan memakan waktu sekitar 5 jam bagi mereka untuk meninggalkan wilayah tengah dan mencapai pegunungan berbentuk cincin. Selain itu, berjalan di jalur gunung itu sulit dan mereka tidak yakin betapa sulitnya itu. Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, Lan Xuanyu menghitung bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka dalam 12 jam. Mungkin ada perubahan lain selama periode ini dan mereka harus beradaptasi dengan situasi.
Sekarang ada jenis logam langka lain, mereka harus mencari tempat di luar pegunungan berbentuk cincin di mana dua jenis logam langka bertemu. Ini akan menghemat waktu mereka. Menurut rencana awalnya, mereka akan keluar lagi dan membiarkan diri mereka tersapu oleh angin puyuh. Setelah terbang di udara untuk jangka waktu tertentu, mereka akan dapat meningkatkan kecepatan mereka. Tapi itu tidak mungkin lagi sekarang. Area di luar pegunungan berbentuk cincin sangat luas, tetapi hanya ada 4 hingga 5 jenis logam langka. Beberapa area masih kosong, menandakan tidak ada logam langka. Jika mereka tersapu, mungkin butuh lebih banyak waktu. Mereka harus menemukan tujuan tertentu dan hanya bisa maju dari tanah. Setelah 8 jam istirahat dan reorganisasi, semua orang bisa dikatakan sudah makan kenyang, minum kenyang, dan tidur nyenyak. Ketika mereka meninggalkan pangkalan lagi, dapat dikatakan bahwa mereka penuh energi. Sebelum berangkat, Lan Xuanyu memberitahu rekan satu timnya tujuan yang dia cari di peta. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, mereka berangkat lagi. Di ruang kendali, orang-orang kecil ini telah berangkat lagi. Dia tahu kapan harus memegang kendali dan kapan harus bersantai. Pemuda yang bertanggung jawab atas komando ini tidak buruk. Jika dia ingin bergabung dengan militer di masa depan, dia bisa datang ke tempatku. Kolonel tersenyum dan berkata kepada Xiaoqi. Xiaoqi berkata, kamu harus menyerah pada ini. Banyak orang yang memperhatikan anak ini. Itu sama di akademi. Kemungkinan dia bergabung dengan militer tidak tinggi dan seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke pengadilan dalam. Begitu dia memasuki pengadilan dalam dan masih dapat terus mengejutkan akademi seperti dia sekarang, saya rasa dia akan dipertahankan. Tetap di sekolah. Setelah mendengar dua kata ini, semburat kecemburuan melintas di mata kolonel. Faktanya, sangat sedikit orang yang tahu bahwa di antara semua lulusan di Akademi Shrek, termasuk murid-murid pengadilan dalam, mereka yang bisa tetap bersekolah adalah yang paling berbakat. Para siswa itu akan benar-benar menjadi bagian dari Shrek. Namun, ada sangat sedikit tempat untuk tinggal di akademi, dan mereka yang bisa tinggal adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Proporsi murid pengadilan dalam yang tinggal di akademi tidak tinggi. Di antara mereka yang memasuki pengadilan dalam, yang tidak ingin tinggal, bahkan jika mereka harus keluar untuk menyelesaikan berbagai misi untuk akademi, mereka semua tidak mau meninggalkan pengadilan dalam. Kultivasi anak ini belum tinggi, tetapi dia sudah memiliki segala macam penampilan yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan One World Battle Armor dan benar-benar menyelesaikan kursus Duo Misha Master, aku ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Sebagai gurunya, saya menantikan hari ini. Kolonel itu tertawa. Kau sedang pamer, ya. Apa gunanya pamer di depanku? Itu harus dilakukan dalam 2 tahun lagi, kan? Ketua kelas, kapan Anda menyelesaikan fase pertama kursus Duo Misha Master? Apakah itu selama tahun ketiga atau keempat? Wajah Xiaoqi menjadi gelap. Saya lupa. Kolonel itu tersenyum. Itu tidak mungkin. Saya ingat bahwa Anda adalah yang terakhir di kelas kami. Itu benar-benar tidak mudah bagi Anda. Banyak orang terkejut bahwa Anda masih bisa masuk ke pengadilan dalam. Diam atau aku akan memotongmu, kata Xiaoqi kesal. Dia tidak tahan untuk melihat kembali ke masa lalu. Bakatnya rata-rata dan bisa masuk ke pengadilan dalam berarti dia telah mengeluarkan banyak darah dan air mata. Bahkan dia tidak ingin mengingat rasa sakit itu dan tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan jika dia harus melakukannya lagi. Tidak mudah menemukan seseorang yang mirip dengannya di kelompok siswa baru ini. Dia ingin dia mengambil jalan yang sama seperti yang dia lakukan saat itu dan membiarkan dia melihat bayangan dirinya darinya. Tapi siapa yang tahu bahwa anak nakal ini akan mengembangkan jiwa bela diri dan memiliki jiwa bela diri Raja Naga Putih yang memiliki garis keturunan Raja Naga. Bagaimana ini bisa masuk akal? Jika dia memiliki keberuntungan seperti itu saat itu tidak akan begitu sulit. Setelah meninggalkan pangkalan, mereka memanfaatkan fakta bahwa tidak ada angin puyuh dan berlari dengan kecepatan penuh. Dengan elemen angin Lan Xuanyu dan peningkatan Blue Silver Grass, kecepatan mereka lebih cepat daripada ketika mereka meninggalkan pangkalan untuk pertama kalinya. Setelah membiasakan diri dengan situasi di sini, mereka secara alami tidak harus berhati-hati seperti sebelumnya. Mereka masih menggunakan rumah es untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika mereka menghadapi angin puyuh, semua orang beristirahat di dalamnya untuk sementara. Setelah angin puyuh itu hilang, mereka segera bergerak maju. Selanjutnya, Lan Xuanyu menyadari bahwa selama dia mengikuti di belakang angin puyuh, kemungkinan menghadapi angin puyuh lain akan berkurang secara substansial. Karena itu, dia memilih untuk mengikuti.
Meskipun itu jalan memutar, mereka menghadapi lebih sedikit angin puyuh dan kecepatan keseluruhan mereka meningkat sedikit. Mereka bergerak maju dengan mudah, dan tiba hampir 40 menit lebih awal dari yang diperkirakan. Dari jauh, mereka sudah bisa melihat pegunungan bergelombang di depan. Kami akan beristirahat di kaki gunung selama setengah jam, kata Lan Xuanyu. Semua orang tiba di kaki gunung dan menemukan dinding gunung yang relatif cekung untuk membangun rumah es. Lan Xuanyu meminta Yuan dan Hui mengeluarkan semua jenis makanan dan air dari gelang penyimpanannya untuk mengisi kembali kekuatan fisik semua orang. Perbekalan yang ada di ransel mereka hanya yang paling dasar, dan mereka juga membawa beberapa dari Mother Planet. Yang paling mengejutkan Bing Tianliang adalah ketika Yuan dan Hui mengeluarkan sekaleng air danau dewa laut dari gelang penyimpanannya. Setiap orang memiliki sesuatu untuk diminum. Setelah minum secangkir danau dewa laut, vitalitasnya segera berkembang dan kelelahannya tersapu. Luar biasa, kalian terlalu boros. Bing Tian berseru sambil minum, matanya dipenuhi rasa iri. Inilah yang disebut orang kaya yang kotor. Selalu membawa air danau dewa laut di tubuh seseorang.